Dan kami banggakan seluruh aparat negara yang hari ini mengawal aksi pergerakan dari himpunan mahasiswa Islam cabang Ambon. Perlu kami sampaikan bahwa ini merupakan salah satu bentuk protes dan kekecewaan kami terhadap tindakan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Maluku dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan juga Bapak Joko Widodo, saudara-saudara sekalian. Mengapa demikian? Karena dalam menurut kajian kami dari himpunan mahasiswa Islam cabang Ambon, pembahasan rancangan undang-undang Omnibus Law sampai kepada tingkat pengesahan, menurut kami banyak tindakan-tindakan yang kemudian hari ini mendiskreditkan dan mendiskriminasi hak-hak kaum buruh dan mendiskriminasi hak-hak kaum tani dan mendiskriminasi kaum miskin kota dan juga kaum proletar, saudara-saudara. Mengapa demikian? Karena menurut pandangan kami bahwa undang-undang Omnibus Law ini merupakan salah satu pintu masuk dan karpet merah bagi para investor yang kemudian ingin menanamkan saham di Indonesia, saudara-saudara. Sehingga ini menjadi salah satu catatan kritis kami dari himpunan mahasiswa Islam dan seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia untuk menolak disahkannya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, saudara-saudara. Mengapa demikian? Dalam undang-undang Omnibus Law bukan hanya memperparah dan tidak memberikan kepastian hukum kepada kaum buruh, tetapi juga memberikan ruang dan mempersempit ruang gerak kepada civil society, saudara-saudara. Ketika hari ini bapak-bapak kepolisian, ibu-ibu Dewan punya lahan dan punya bangunan di situ atas nama investasi, maka pemerintah punya kewenangan untuk merombak, saudara-saudara. Atas nama investasi dan kepentingan umum, maka itu akan dirombak dan diambil alih oleh pemerintah pusat, saudara-saudara. Para buruh, para pekerja akan bukan dengan tentunya mereka persenian di kepala kita. Hari ini meskipun kepala kita terlepas dari para kita, ayah daerah, siapa namanya? Keluar ibu-ibu, keluar. Ini rumah rakyat, ini bukan rumah ibu-ibu. Kalau rumah ibu-ibu itu bapak di Polda. Ya? Apakah ini salah? Apakah ini salah? Ini sebenarnya salah penggunaan kekuasaan ini sebenarnya. Bagaimana rakyat disampaikan haknya? Pantas keputusan DPR ini tidak dengar. Ya? Karena dibatasi oleh ibu-ibu sekalian. Kurang ajar banget sih. Kurang ajar banget ibu. Kurang ajar banget bapak-bapak ini. Kurang ajar sekali. Kita rakyat akan sampaikan keresahan. Kurang ajar DPR ini. Kurang ajar goblok tolol. Masuk saja. Rakyat yang kurang pejabat mereka. Bapak-bapak polisi yang melindungi bapak. Melindungi kami. Bukan untuk membebaskan semuanya. Bagaimana ibu? Itu banyak kemarin. Ibu harus sampai di sini. Kita sama-sama punya potensi. Kita orang punya potensi untuk main bersama. Dan di belakang tempat pemberian. Saya hitung tiga ya. Kita dapat masuk. Satu.
kita goblok. Tenang. Saya telah menyampaikan dari saya kepada ibu. Tenang. Kita sudah suka deh, kita sudah suka kita. Tenang, Bapak Ibu. Tenang, kawan-kawan. Saya mau sampaikan kepada kita sekalian bahwa kadang-kadang seseorang pada kebiasaan seseorang itu terletak pada sekolahnya. Ya, saya ingin bahwa Bapak Ibu yang kemudian sudah melakukan tindakan represif ini, kita harus patut mempertanyakan, ya, mutu pendidikannya. Terkadang dia datang biasa-biasa saja, orang tuanya dapat dua orang tuanya, sehingga dia menjadi aparatur negara itu, dia senantiasa membela rakyat kecil seperti kita ini. Tetapi terkadang itu dia berasal dari orang kaya, sehingga ketika dia jadi aparatur juga, dia menggunakan hak itu sebagai senjata untuk melawan rakyat kecil. Tenang ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tidak asing lagi kami datang ke sini untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sekaligus DPR, omong kosong itu DPR goblok tolol babal merabal itu, ya, bahwa sudah berbanyak kali kawan-kawan melakukan aksi dengan studi kasus yang sama, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Menurut kajian kami, undang-undang itu sangat kontradiksi dan sangat kontroversial sekali dengan kepentingan peradilan. Sehingga hari itu, sehingga putusan itu membuat saya dan kawan-kawan hari ini datang ngamuk kembali di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana kami yang menjadikan kalian itu datang lalu kemudian menyampaikan aspirasi kami pula, agar bagaimana kalian mempertimbangkan lalu kemudian menolong rakyat kecil. Ya, hari ini himpunan mahasiswa Islam cabang Ambon periode 2019-2020 di bawah kepemimpinan Burhanuddin Rombo hari ini bukan datang di sini berbicara atas dasar himpunan mahasiswa Islam. Hari ini datang berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian ini bukan atas dasar kelompok-kelompok lain atau kelompok-kelompok ini, tetapi melainkan hari ini kami datang untuk kemudian sebagai penyambung rakyat kecil. Ya, hati-hati di depan. Hati-hati di depan. Kawan-kawan, saya bisa kalian di depan. Hari ini datang berbicara bukan atas dasar kepentingan kami. Tetapi atas dasar kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan terlebih khusus masyarakat militer sekali itu. Bapak Ibu aparatur negara, perlu saya sampaikan ya, cendrawasih di Papua kota saya saja bisa ngamuk, apalagi hari ini minum ambon manis dari Kota Serang SBT sana. Ketika kalian menindas saya, hari ini saya rela semua saya itu lepaskan barang-barang saya untuk kemudian membela rakyat. Sebagai kawan-kawan, maju kawan-kawan. Kita sudah sopan, kita sudah sungkan terhadap mereka, tapi kita tidak dihiraukan kawan-kawan. Woi anggota DPR keluar. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Saya lihat tadi Bapak Ibu terlalu santai untuk kemudian mengawal kami, sehingga saya harus buat sedikit ekstrim. Ya, ini baru pertama sebenarnya. Ada juga aksi-aksi selanjutnya lebih ekstrim daripada ini. Manakala DPR ini tidak mampu kemudian mengakomodir hak-hak rakyat, maka saya sendiri datang dengan kawan-kawan rela mati di depan kantor DPR provinsi ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada alim akbar rakyat agar kemudian membantu perannya aksi ini. Coba mati di depan kuat.
Ketua DPR kita lakukan. Oke, ketua DPR kita lakukan. Sudah tenang. Tenang. Tadi puja kecil depan itu bukan kecil. Dia Jadi tenang. Mundur lagi. Aksi dia mundur lagi. Dan suaranya datang di sini. Oke. Saudara Risman Sulisa mana? Korlap. Kepada Korlap mari kita panggil di sini depan. Kepada saudara Korlap kita persilakan. Karena aksi ini juga ada Korlapnya, ketemu itu manajemen aksi. Kepada saudara Korlap kita persilakan. Oke, terima kasih saudara moderator atas kesempatan oleh saya selaku koordinator aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, adik-adik semua. Dari hari kemarin sampai dengan hari ini kami tetap terbuka menerima demo dari kelompok mahasiswa ataupun kelompok-kelompok OKP yang lain, masuk dari serikat buruh. Walaupun mereka sampaikan dia secara langsung tertulis kepada kami, dan sampai dengan saat ini pun ada dalam kumpulan yang sama, bagaimana mengkritisi yang namanya undang-undang Omnibus Law tersebut. Ya, kami sudah baca dari kemarin, sikap kami sudah dalami bagaimana masing-masing OKP, masing-masing organisasi kemahasiswaan menyuarakan aspirasi. Ada yang menginginkan penolakan undang-undang dimaksud, ada yang mengkritisi pasal-pasal dalam undang-undang dimaksud, dan seterusnya. Semua itu kami dalami secara baik. Yang pertama. Yang kedua, adik-adik, tadi pagi dari jam 10 sampai dengan jam 1 tadi, kami semua ketua DPR Kabupaten, Kota, dan Provinsi itu melaksanakan Zoom video conference dengan Kemendagri, dengan Menko Perekonomian, dengan Menko Polhukam, dan sebagainya. Intinya adalah menjelaskan tentang undang-undang Omnibus Law dimaksud, begitu ya. Nah, itu tadi dijelaskan. Yang ketiga, adik-adik, kami juga tahu betul bahwa demo pikiran-pikiran adik-adik itu maksudnya baik, tidak ada yang tidak baik. Dan ini bagian dari cara kita mengkritisi kebijakan-kebijakan apakah berpihak pada rakyat ataukah tidak, dan adik-adik telah melakukan itu. Yang keempat, saya ingin sampaikan untuk adik semua, setiap produk perundang-undangan dia mesti dasari pada sumber hukum kita. Jadi segala sumber hukum adalah Pancasila, sumber hukum adalah UUD 45. Jika ada produk hukum dalam hal ini undang-undang, peraturan daerah, peraturan presiden yang lain-lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, bertentangan dengan nilai-nilai atau Undang-Undang Dasar 1945, sudah barang tentu produk hukum itu cacat hukum. Karena Pancasila adalah ideologi negara, dasar negara yang sekaligus sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dan karena itu kami patuh mengamankan semua yang berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diimplementasikan dalam setiap produk hukum. Karena itu, adik, pada kesempatan ini kita ingin sampaikan untuk adik semua. Ternyata adik-adik ini kami pahami, dan sama seperti yang saya katakan kemarin, jika, sekali lagi kata jika, ada pasal-pasal dalam Undang-Undang Omnibus Law yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, ideologi Pancasila, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,
maka secara otomatis pasti kita mengkritisinya dan kita menyatakan bahwa itu tidak berpihak kepada rakyat dan karenanya patut direvisi atau disesuaikan kembali karena tidak sejalan dengan dasar negara kita atau nilai-nilai Pancasila kita. Oleh karena itu adik-adik, beta bilang tadi, beta paham betul maksud jiwa hati nurani adik-adik. Dan katong ada pada posisi itu, bahwa menjaga agar kemurnian hukum negara kita ini harus terus dipayungi oleh ideologi Pancasila kita, oleh undang-undang dasar kita. Hanya dengan begitu kesejahteraan yang kita inginkan bisa tercapai. Hukum menjadi panglima dalam seluruh proses pembangunan dan penyelenggaraan negara kita. Itu yang disampaikan pada semua. Dengan demikian terhadap undang-undang Omnibus Law ini, aspirasi adik-adik akan kami teruskan kepada DPR RI dan pemerintah pusat, sama seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh para penyampaian aspirasi yang lain, baik organisasi mahasiswa maupun OKP dan seterusnya. Kita kira itu pernyataan di kesempatan ini supaya adik-adik dan semua bisa tahu akang. Yang terakhir, kita ingin sampaikan pada adik-adik dan semua dengan ketulusan hati. Tadi ada yang mengatakan tanda tangani. Kemarin saya tanda tangani, justru yang terjadi adalah dikatakan Ketua DPRD menolak. Padahal yang saya maksudkan adalah jika ada pasal-pasal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu. Kira-kira ada pahami ini dan karenanya maksud baik daripada ada untuk beta tanda tangan ini, izinkan beta mengatakan beta tidak menandatangani. Tapi tak ada yang perjuangan ada dan semua. Kira-kira begitu. Bapak siap di PAW tidak Pak? Oh ya, kan PAW kan tugas partai. Sebab apa tuh? Beliau ini anggota Dewan Perwakilan apa dari PDIP tadi. Iya, betul. Betul. Tanda tangani atau tidak Pak? Ya. Bapak menandatangani atau tidak Pak? Saya sudah bilang saya tidak tanda tangan. Tapi aspirasi adik saya akan teruskan kepada DPR dan pemerintah pusat. Pasti saya teruskan. Saya takut di PAW kawan-kawan. Takut PAW. Saya tantang Anda. Anda mau tidak menandatangani aspirasi kami? Ini Dewan Perwakilan Rakyat. Anda Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan yang mewakili kepentingan ketua umum partai Anda? Saya tanya. Saya tanya Pak. Ketua umum partai Anda setujui. Saya tahu undang-undang Omnibus Law ini, saya tahu. Sekarang saya tantang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku. Anda selaku ketua, berani tidak? Saya tantang dia tidak berani di PAW. Dia takut di PAW kawan-kawan. Oke, terima kasih. Terima kasih Inilah wujud ketua yang sudah mengawal aktivitas aksi pada sore hari ini. Sekali lagi kami dari himpunan mahasiswa menyampaikan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku. Apa yang beliau sampaikan tadi, bahwasanya kita ketahui bahwasanya undang-undang Omnibus Law adalah sebagai bentuk perkawinan siap antara DPRD dan kemudian pemerintah dan kemudian melahirkan seorang anak hamjada yang bernama Omnibus Law yang kemudian menindas masyarakat Indonesia pada umumnya. Sekali lagi saja hijrah menyampaikan bahwa mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Provinsi Maluku dalam hal ini Bapak Ketua yang telah hadir di
depan kami bahwasannya lewat daripada narasi yang dibangun tadi, bahwasannya kami menduga bahwasannya setelah beton tadi Bapak sudah kerjasama dengan antek-antek yang dimana mereka itu kita melalui daripada kajian-kajian kritis kami bahwa mereka itu adalah bagian daripada orang-orang zalim yang mau menindas rakyat Indonesia pada umumnya. Ingin saya sampaikan lagi bahwasanya ingat bahwa kepada Ketua DPRD, Bapak Ketua DPRD Provinsi Maluku, bahwa kami dari Himpunan Mahasiswa Islam akan terus menggelar aksi di kantor DPRD Provinsi Maluku sampai apa yang menjadi poin-poin tuntutan kami terdengar dan juga diakomodir oleh pihak DPRD selaku Dewan Perwakilan Rakyat, saudara-saudara sekalian. Maka daripada itu ingin saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa bahwasanya kita telah mendengar apa yang tadi sudah disampaikan oleh seorang Ketua DPRD yang konon katanya daripada itu catat mukanya, lihat mukanya, foto dirinya, lalu kemudian arahkan kamera ke sana kawan-kawan, arahkan kamera ke wajahnya kawan-kawan. kawan-kawan sekalian, catat mukanya, lihat mukanya, foto mukanya bahwa beliau Ketua DPRD adalah salah satu DPRD yang penyianat, yang hari ini kami mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat secara kolektif, saudara-saudara sekalian. Maka daripada itu kiranya teman-teman aksi kami akan bubar daripada gerakan hari ini, namun tidak menutup kemungkinan teman-teman orator yang ingin menyampaikan orasi-orasi begini yang harus. Kita permisi. Begitu, harus begitu. Itu cari di sana itu. Harapan ketunjang cuma sekedar tanda tangan. Fuck you man, fuck you. Tanda harapan ketunjang cuma sekedar tanda tangan. Melainkan jadi beta tanda tangan, kita jelaskan ya peradaan. Beta tanda tangan sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku, tidak mengatasnamakan lembaga ini, dan juga tidak mengatasnamakan partai saya. Saya tanda tangan atas nama saya sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku. Dan abang minta setelah ini pulang baik-baik, jalan baik-baik. Dari tadi beta semua tinggalkan kalian, beta takut ada bang. Ya, jadi beta minta dengan hormat sebagai Ketua KHMI Kota Ambon, beta minta dengan hormat sebagai kader HMI, sebagai mantan Ketua Umum HMI, beta minta dengan hormat. Jalan baik-baik. Apa yang sudah kalian sampaikan itu secara itu sebenarnya semua bisa memahaminya. Tapi beta yakin ada bukan cuma sekedar mahasiswa biasa. Ada punya kemampuan analisa kritis yang juga luar biasa dari saya mendengar, dan kalian bisa pahami posisi itu. Tapi beta semua teman terus ada di sini lalu jadi masalah.